Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat holistik, kita bertemu lagi seperti biasa di kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah-masalah holistik, baik itu informasi, kesehatan maupun yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini, seperti juga kesempatan-kesempatan yang sebelum-sebelumnya, kita yang di Purwokerto atau tim holistik channel Purwokerto sedang ada kegiatan kebetulan, dan alhamdulillah sekali ada beberapa tamu-tamu yang berkenan hadir dan ikut dalam artian kita minta waktunya untuk bisa paling nggak sharing-sharing. Untuk kesempatan kali ini di sebelah saya ini ada salah satu pakar, bisa dikatakan ya. Ya, alumni holistik. Beliau Mas Dedi ya, berasal dari Palembang ya. Kalau berdasarkan informasi, ya paling sedikit informasi yang bisa kami terima di sini, ternyata ya beliau juga banyak sekali menerapkan keilmuan holistik dalam menangani klien-klien atau pasien-pasien beliau. Mungkin untuk lebih detailnya akan coba kita tanyakan langsung kepada beliau yang bersangkutan terkait dengan proses awal pembelajaran holistik sampai dengan mungkin pengalaman beliau dalam aplikasi keilmuan holistik ya. Mungkin langsung aja Mas Dedi ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di channel kami ya, di channel kita di Holistik TV. Untuk kali ini mungkin sahabat holistik sekalian dan juga kami juga pengen mengetahui awal-awal sebenarnya gimana sih awal-awal Mas Dedi itu sampai bersentuhan dengan holistik, dan mungkin sebelumnya apakah backgroundnya itu sama selaras atau mungkin malah justru bertentangan itu, gimana untuk awal ini? Awal bersentuhan dengan holistik gitu. Terima kasih kepada Mas Yusron yang telah studi untuk sharing bersama. Saya Dedi Mardiansa, aslinya Jawa, besar Palembang. Jadi awal mula bersentuhan dengan holistik pada dasarnya basically dulu 10 tahun ngajar. Dunia itu ngajar. Nah, totally kenapa dulu ngajar bahasa Inggris, ngajar MIPA selama 10 tahun lebih, tiba-tiba menjadi pengobat karena saya pernah ngalamin sakit, Mas. Sakit, qadarullah, divonis medis umur nggak lama, alhamdulillah ternyata Allah sembuhkan. Nah, sembuhnya adalah cuman dengan apa? Memantang apa yang dipantang makanan, yang tidak boleh. Terus yang kedua, membenarkan biru walidain, terus muamalah apapun bentuknya, entah itu hutang, entah itu kita pernah buat salah sama orang, dan lain-lain. Udah terlepas memakan pantang yang dipantang, tetap konsultasi ke dokter. Udah belum kenal sama sekali, namanya terapi ini dan itu. Plus sama terapi Al-Quran, qadarullah sembuh. Nah, ketika sembuh, nazarnya cuma satu sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku ilmumu, cukup aku berobat itu dulu mahal. Udah qadarullah ketemunya awalnya bekam dulu. Saya bekam, baru ketemu Pak Puji. Nah, kenapa nyambungnya di holistik? Gak nyambung ya jika ditanya S1-nya bahasa Inggris, S2-nya bahasa Inggris. Kerjaannya apa? Ngobatin kan gak nyambung. Dia kasih bawa golok gitu kan. Kan gak nyambung banget. Nah, pengalaman-pengalaman yang membuat ketika belajar holistik seperti kayak kita mengurai masa lalu, kejadian-kejadian. Karena ketika belajar holistik, qadarullah ketemu sama tim An-Nahl, wabil khusus Gurunda itu Pak Puji Hartanto. Ternyata benar apa yang saya alami dulu, hubungan antara ruh, jasad, organ, apa yang dimakan, apalagi dalam Muslim, dalam Quran bilang makanlah yang halalan thayyib. Ternyata halalan thayyib itu maknanya abstrak banget. Kalau halal pasti thayyib, kalau thayyib pasti halal.
Nah, toyib di sini banyak banget lagi. Lebih kemana? Ternyata kita makan, ternyata makanan yang kita beli itu orang yang jualan belum tentu itu halal. Timbul lagi jadi masalah. Jadi benar-benar, oh ternyata kita belajar holistik sampai ke akar hubungan manusia sama Allahnya, belum lagi muamalah sinkron. Timbullah niatnya dulu ketika belajar gini, cuman pengen untuk keluarga sendiri dan niatnya sendiri. Ya qadarullah, alhamdulillah berkembang ya edukasi ke teman-teman, saudara dan klien. Itu sih Mas. Berarti emang dari awalnya berawal dari sakit. Pasien ya berarti ya, jadi sakit ya. Jadi saya memang kalau emang ada memang beberapa tamu-tamu kita sebelumnya emang ada yang awalnya keluarga yang sakit, ada mungkin karena ketertarikan dengan dunia kesehatan, sampai akhirnya juga ada sesuatu yang ketertarikan sehingga ada nyaman di situ, akhirnya dilanjut, bahkan itu sebagai sarana untuk mungkin edukasi, memberikan kayak informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Karena tadi disampaikan bahwa sebagai muslim berarti kan tetap ketika itu halal dan thayyib ya. Berarti kan kalau halal itu ya pasti dalam artian memang umat Islam diharuskan untuk mencari yang halal. Tapi untuk thayyibnya sendiri kan ini yang mungkin harus lebih ini didetailkan lebih jauh, karena seperti prinsip holistik yang kita ketahui bersama bahwa masing-masing tubuh juga memiliki berbeda-beda. Mungkin bagi si A itu menjadi thayyib, tapi bagi si B mungkin yang tidak thayyib ya, dalam artian tidak kurang memberikan manfaat itu. Karena mungkin kalau secara holistik juga tipenya juga berbeda. Kalau untuk secara ini, mungkin ada satu hal yang berarti kan itu udah rentang waktu yang lama. Nah ini salah satu yang menjadi dalam artian ini saya harus harus banyak, ternyata banyak sekali yang mesti saya pelajari. Lah itu sampai kok kan ada beberapa yang bosan dengan ilmu ini, kayaknya nggak ada kurang itu kan, mungkin saya kurang begitu nyaman atau gimana. Kalau untuk secara holistik gimana itu? Kalau untuk holistik sendiri bagi Mas Jadi? Jadi gini, jelas dalam hadis, entah yang sahih atau enggak, belajar itu sampai akhir hayat. Kalau kita mati ya selesai, nggak ada belajar lagi. Nah, kenapa harus belajar? Holistik itu maknanya banyak ya, mulai dari belakang ruh, akal, jasad, anatomi, nanti larinya ke teknik-teknik pengobatan, kita bilangnya ranting, belum lagi herba. Kenapa selalu belajar? Setiap kasus yang dijumpai itu otomatis Allah berikan ilmu yang baru. Ketika kita bilang tidak bisa, dalam diri memang kita belum pernah ngalami, biasanya Allah ngasih ilmu, oh ini gurunya. Nah, ketika azamnya cuman dalam hati ya Allah, di mana turunkan ilmu, setiap kasus yang saya jumpai, Allah temukan guru-gurunya, baik guru secara teknik maupun guru secara holistik. Nah, untuk teman-teman ataupun pemirsa yang pengen terjun di dunia holistik atau whatever segmentednya public service, kalau kita selalu bilang bahwa ilmu itu udah sempurna, tapi kenapa di dalam hadis kalau udah kita mati baru stop belajar? Udah, karena semakin hari, semakin tahun kita dikasih ilmu yang benar-benar luar biasa yang kita tidak pernah tahu. Makanya kenapa selalu bilang, saya pribadi jujur ketika saya merapi orang atau orang ketemu atau mengedukasi orang, saya cuma bilang, tolong jadi manusia yang tidak tahu. Kenapa? Ketika kita bilang tidak tahu, maka Allah akan memberitahu. Karena kita harus di tengah-tengah. Udah, ketika kita bilang tidak tahu, maka Allah turunkan ilmunya. Entah dari mana, entah itu nanti ilmunya dari tetangga sendiri, entah dari guru sendiri, dan perjalanan ya sesuai dengan perjalanan batin kita sendiri. Udah, terus ditambah jujur Mas, mungkin kurang lebih 3 tahun ini saya lebih cenderung nerapinya dominannya psikis ketimbang teknik. Kalau ditanya teknik Mas, bisa apa teknik? Kalau bicara teknik Mas sesuai dengan kebutuhan. Kalau berbicara kebutuhan pasti kita berbicara sindrom manusia, atau ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang tengah-tengah, ada yang obes banget.
ini tekniknya apa, dan itu pun sesuai dengan penelusuran. Maka kita bilang holistik, karena holistik kita melihat dari atas ke bawah, benar-benar harus detail. Biar apa? Biar antara teknik, obat, sama treatmentnya itu cocok. Kan nggak lucu kalau seandainya treatmentnya cocok, makanannya salah. Percuma toh. Udah, untuk apa kita semuanya Allah bilang halalan dan thayyib. Itu sih. Ya. Memang banyak sekali ya kalau kita mungkin sahabat Holistik sekalian melihat channel-channel kita, pembahasan kita, emang banyak konsep-konsep yang di situ mungkin belum orang umum belum terbiasa ya dalam arti emang itu sebenarnya, karena kalau kita ketahui bersama kan holistik itu sebenarnya kan sama aja dengan menghidupkan kembali sunnah ya, sunnatullah yang emang itu adalah hukum-hukum dasar yang emang itu pasti berlaku mutlak ya, berlaku umum dan mutlak ketika manusia mengikuti hukum itu, insya Allah apa sesuatu yang menjadi sebab akibat itu menjadi suatu kejadian itu. Kalau secara ini dalam aplikasi di lapangan sendiri, baik itu terhadap klien atau ini gimana ini? Pengalaman mungkin sebelumnya itu. Kalau aplikasi terhadap klien mungkin before ketemu holistik ya, sampai ketemu di titik sekarang ini mungkin gini contohnya Mas. Kita bilang bahwa semua kasus bisa dipijat. Kalau ketika dulu belajar pijat, semua kasus hajar dengan pijat. Ternyata tidak semua orang bisa dipijat. Kok bisa? Ya, kalau orangnya defisien, kurus kering, kurang nutrisi, masa dipijat? Kan hancur. Nah, ketika tahu makin salah, ketika tahu kita salah bahwa kita nggak ada ilmunya, biasa kan Allah kasih ujian di mana entah nanti setelah merapi orang yang jarem kayak nggak enak kayak whatever, maka bilang Allah turunkan ilmu baru nih. Nah, maka timbul di mana ya ini? Nah, setelah ketemu holistik, masya Allahnya adalah kita tahu, kita ngerasa kita makin salah nih. Kita makin salah nih. Allah udah ngasih kode-kode nih. Allah masih kode-kode nih. Karena apa ya? Balik lagi kata Allah. Ketika kita punya masalah, maka Allah turunkan obat. Allah kasih solusi otomatis toh. Tinggal kitanya aja sabar nggak, mau nggak belajar. Ketika ketemu holistik, ternyata masya Allah ya. Ketika belajar ilmu Allah itu benar-benar kalau mau dihitung sampai sekarang detik ini sampai belajar mungkin bisa dapat mobil 2 Mas. Levelnya Avanza ya. Terlepas nggak ngebahas sekolah formal saya dulu. Udah. Kenapa? Kok semakin kita masuk ilmu Allah tuh kok kita semakin nangis. We are nothing. Kita tuh kecil ketika udah makin masuk. Sama. Guru kita juga sama. Guru-guru juga bilang bahwa saya tuh selalu belajar. Lah Rasul aja belajar sampai mati toh. Maksudnya kita bilang ilmu tuh sempurna. Jadi ketika semakin masuk ke dalamnya, ternyata Allah, kita tuh nggak ada apa-apanya ternyata. Ada lagi ilmu baru. Bukan tentang masalah rantingnya. Kalau masalah ranting semakin berkembang zaman, biasanya nanti ranting mengikuti sesuai dengan zamannya. Lah, tapi kalau saatnya kita bicara holistik dari akar, ternyata ini kuncinya. Pakemnya ini yang kita bilang tadi, maksudnya bilang sunnatullah tadi. Mungkin bukan ke sunnah, lebih gini Mas bahasanya, mungkin lebih ke keseimbangan. Allah itu kan menciptakan keseimbangan. Kalau ada malam, pasti ada siang. Kalau ada baik, pasti ada buruk. Sama kondisi tubuh kita juga kayak gitu. Kalau ada panas, pasti ada dingin. Kalau ada lembab, pasti ada kering. Sama kayak kita berbicara musim lah. Berarti secara tidak langsung atau langsung juga holistik memandang itu sebagai suatu hukum yang harus ketika ingin hidup normal, hidup sehat, hidup fit, ya paling nggak itu juga harus diperhatikan itu. Kalau untuk terkait ini terkait dengan klien atau mungkin yang mengajukan permasalahan, konsultasi, pernah nggak dalam artian menjumpai sesuatu yang bisa dikatakan unik gitu, dikatakan unik atau mungkin yang akhirnya itu membuat pasien-pasien atau klien jadi tercerahkan gitu. Kalau untuk ke klien itu lebih cenderung satu, saya tidak akan mau nerapi klien jika dia belum konsultasi secara pribadi. Bukan maaf ngomong kalau bahasa Palembang tuh suddenly telepon, Mas saya minta terapi, enggak. Ngobrol dulu. Udah, terkecuali
orang memang tiba-tiba datang ke rumah, memang secara physically butuh bantuan secara langsung, is okay, fine. Tapi kalau seandainya dia masih ada tenaga dan masih bisa kuat ngomong, tanya dulu kenapa. Maka selalu biasanya ketika ada orang mau konsul, oke, nun sewu, sama klien selalu bilang nun sewu, ada masalahnya apa. Tetap foto lidah selalu. Kenapa? Mas kok bisa foto lidah? Lah dari foto lidah kita tahu biasanya kalau ada teman-teman yang belajar holistik, nanti organ mana yang kena, tulang belakang mana yang bermasalah. Jadi kita bisa mengedukasi bahwa apa? Oh makannya ini, minumnya ini, dan kita nggak boleh ini. Setelah apa? Setelah konsultasi. Dan bahkan kalau dirasa-rasa sakitnya itu tidak terlalu ribet, kadang-kadang kita langsung kasih ilmu langsung. Ya kita ngasih ilmu makanan yang baik dan benar sesuai sakitnya itu udah ilmu tau? Iya betul. Bahkan kadang dikasih ilmu misal kayak oh ini pijat-pijat simple kayak gini dengan video call atau apa, itu semuanya gratis free. Udah note-nya apa ya, ketika sembuh cuma mutlak punya Allah, ya mungkin kita paham ilmunya dulu. Tapi kalau udah sakitnya udah kompleks, setelah kita cerita sebelum ke rumah kliennya, jadi kita makin tahu nih akar masalahnya di mana dan teknik terapinya apa. Butuhnya, maka guru saya bilang, kenapa sih butuh diagnosa? Kenapa butuh interview? Nah wajib, suka nggak suka ketika udah mau terapi atau mau konsul, ya konsul dulu. Entah itu via sosmed, entah itu via telepon, entah itu via WA. Jujur 3 tahun, since Corona mas. 2 tahun terakhir. Iya 2 tahun terakhir ini 80% saya tidak nerapi, just fokus pada orang konsultasi via video call, WA atau sosmed, hanya ngasih edukasi ilmu. Plus obat jika merasa mereka butuh. Dan biasanya saya akan ngasih obat jika kasusnya udah kronis. Contoh kanker, contoh autoimun, contoh sakit genetik, atau contoh sakit-sakit yang dikatakan akut. Udah. Kenapa? Ya biasa kan udah jadi masalah tuh. Dan itu pun dikasih harus sesuai dengan obatnya. Sesuai dengan sindromnya tepat, sakitnya apa, dan juga sesuai dengan penelitian. Contoh misal kayak gini, oh obat ini bisa untuk ini, contoh nih kayak gitu, nggak bisa, karena masing-masing obat punya masalahnya masing-masing. Berarti memandang setiap individu menjadi spesifik ya, unik dan masing-masing punya kebutuhan yang tidak bisa disamaratakan itu. Kalau untuk ini, berarti Mas Dedi juga menerima untuk saat ini masih menerima konsultasi ya, dengan konsultasi, baik itu mungkin terkait dengan, tapi lebih ke apa ini, ke tekniknya atau mungkin lebih ke konsultasi dalam artian lebih kayak membatasi atau gimana itu sih? Kalau untuk terapi sih dominan lebih cenderung ke terapi psikis. Jujur 60% semua sembuh itu punya Allah. 60% kasus klien rilis dengan curhat. Dan dominan pasienku 80% adalah perempuan. Sisanya laki-laki. Dominan, mas kok bisa perempuan? Ya dominannya perempuan yang terapi sama kita semuanya ketika sharing, konsul ada yang sambil nangis. Setelah nangis mereka minta maaf sama anak dan suami atau siapapun itu, ternyata Allah sembuhkan, obatnya banyak minta maaf. Dan dominannya 60% rilisnya dengan curhat. Karena obat itu dan intinya abstrak, bukan yang masuk di mulut atau yang dimakan dan minum, tapi curhat itu kan juga obat toh. Iya. Makanya kadang aku bilang gini, kenapa sih Allah itu turunkan kayak Bismillahirrahmanirrahim, ada kasih, ada sayang. Oh ternyata ketika orang bisa mengasihi, menyayangi, dan menjadi pendengar yang baik untuk keluarganya atau untuk pasangannya, maka sakit itu akan hilang. Kok bisa hilang mas? Ketika emosi dipendam, maka timbullah stagnasi. Stagnasi apa? Ada yang tersendat di areal itu. Dan biasanya areal itu tersendat biasanya untuk organ-organ atau sendi-sendi yang jarang digerakkan. Udah punya masalah, males gerak, mendeman, ya udah, jadilah itu. Berarti benar-benar dihubungkan antara satu data dengan data lain-lain, 1, 2, 3 ada data, berarti semakin banyak data yang dikumpulkan, insya Allah menjadi suatu
pijakan untuk ini ya, untuk memberikan mungkin ya edukasi atau mungkin pilihan terapi yang pas. Dan dikatakan tadi bahwa terapi itu tidak hanya mungkin dalam sentuhan fisik, komunikasi juga, atau mungkin juga obat juga ya, atau makanan juga, itu juga salah satu bentuk solusi ya Pak. Ya terima kasih Mas Jadi terkait dengan banyak sekali sharing-sharing yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman kita juga, teman-teman holistik sekalian. Mungkin boleh ya ketika nanti ada mungkin sahabat holistik yang konsultasi atau ini, bisa kan ya Mas ya? Boleh silakan ya. Jadi bagi yang daerah Palembang dan sekitarnya, mungkin yang jauh juga tidak masalah juga, monggo silakan, karena banyak fasilitas yang bisa memfasilitasi. Tadi sampaikan bisa video call lewat mungkin sosmed atau yang lainnya, mungkin bisa, mudah-mudahan bisa menginspirasi atau memberikan pencerahan kepada sahabat holistik sekalian. Insya Allah sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu yang lain juga, atau mungkin pembahasan yang lain juga. Insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.